Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita boleh menikmati perjumpaan kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pagi ini karena kehidupan yang Tuhan terus percayakan kepada kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami memahami, menghayati, dan berkomitmen untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 sampai ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 sampai 31. Firman Tuhan demikian. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tema renungan pada pagi hari ini, jangan keraskan hati, percayalah. Jangan keraskan hati, percayalah. Saudara, pernahkah seseorang menyampaikan nasihatnya kepada Anda, tetapi Anda menolaknya? Atau pernahkah seseorang meyakinkan dengan bukti yang nyata, tetapi Anda tidak yakin, bahkan Anda meninggalkan orang itu? Paulus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah penggenapan dan pengharapan untuk orang-orang Yahudi sendiri. Tetapi orang Yahudi tidak percaya setiap nabi yang datang kepada mereka. Karena itulah Paulus menegaskan ulang firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya, yang diteruskan kepada orang Yahudi saat itu, bahwa sesungguhnya berita keselamatan telah disampaikan melalui orang Yahudi, namun banyak di antara mereka yang justru mengeraskan hati, menebalkan telinga mereka,
sehingga berita sukacita itu justru terpancar kepada bangsa-bangsa lain. Pada saat itulah Paulus kemudian memusatkan perhatiannya untuk melayani bangsa-bangsa lain. Saudara, kita adalah bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi yang diberi kesempatan untuk mengenal dan mendengarkan berita tentang Yesus. Karena itu, janganlah mengeraskan hati dan jangan menutup telinga untuk hal-hal yang benar tentang Yesus. Kita pun diberi kesempatan untuk melanjutkan berita tentang Yesus sampai saat Kristus datang kembali. Percayalah kepada Kristus yang nubuatannya jelas, lahirnya, hidupnya, matinya, bahkan naiknya ke sorga. Semuanya jelas dalam kitab suci. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kesempatan untuk masuk ke dalam persekutuan kepada Kristus juga dianugerahkan kepada kita. Karena itu, saudara, jangan keraskan hati. Percayalah kepada Kristus. Dialah penggenapan janji dari Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami diperkenankan oleh Tuhan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa kami terus meneguhkan iman kami untuk percaya pada janji-Mu, pada perkataan-Mu, pada setiap perintah-perintah-Mu. Beri kami hikmat Tuhan untuk terus hidup melakukan kehendak-Mu. Kalau hari ini kami akan mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami, rencana-rencana kami, usaha-usaha kami, di mana Tuhan tempatkan kami berusaha, berkarya. Berilah kami kekuatan, kesehatan, pimpin dan sertai kami, agar dari setiap apa yang kami kerjakan, dari sana kasih dan berkat-Mu terus kami alami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau hari ini ada saudara-saudara kami yang boleh berjumpa dengan ulang tahunnya. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam kehidupan selanjutnya. Juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang merasakan berkat Tuhan karena berbagai berkat yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami. Sempurnakanlah sukacita dan syukur saudara-saudara kami. Kalau hari ini ada saudara-saudara kami yang bergumul, secara khusus yang bergumul karena sakit penyakit. Bagi saudara kami yang dirawat di rumah sakit, yang mendapatkan perawatan di rumah, yang sementara dalam proses pemulihan di rumah, kami berdoa Tuhan memulihkan keadaan saudara-saudara kami. Biarlah di hari-hari ke depan saudara-saudara kami beroleh pemulihan dan kesembuhan. Bapa, ampuni segala dosa kami. Layakkanlah kami untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Demikian persekutuan kita pada pagi hari ini dalam santapan rohani kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.